Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan sehingga kita masih bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah selalu mengingatkan kita kepada Allah, yang menjadikan dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, dan Allah akan mudahkan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Malam hari ini kita akan mengkaji hikmah daripada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau menyatakan wa anna man ayqana anna Allah yatlubuhu shadaqat talaba ilaihi wa man alima annal umura biyadillah in jama'a bitawakkuli alaihi. Artinya sesungguhnya orang yang yakin bahwa Allah menyuruhnya, maka dia akan benar-benar terhadap suruhan Allah. Yakin Allah yang memerintahkan, yang menuntutnya, maka dia betul-betul tulus, jujur, sungguh-sungguh melaksanakan seluruh yang diperintahkan, yang dituntut oleh Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah, maka bulatlah tawakal kepadanya. Jadi malam hari ini kita akan mengkaji dua hal. Yang pertama ibadah, yang kedua tawakal. Ibadah syariat, tawakal ini masuk ke hakikat. Allah memerintahkan kita sebagaimana Allah tidak pernah menciptakan kita kecuali agar kita ini beribadah kepada-Nya. Jadi tujuan adanya kita diciptakan ini adalah untuk ibadah. Kalaupun kita mencari harta, memiliki jabatan dan lain sebagainya yang ada di dunia, itu sarana, bukan tujuan. Banyak orang yang lupa pada tujuan diciptakannya ke dunia ini. Padahal tujuan hakiki kita diciptakan itu untuk ibadah, mengabdi, dan mengabdi itu mengenal Allah. Karena siapapun yang tidak kenal, bagaimana dia bisa mengabdi? Ngaji malam Jumat bagian daripada pengenalan kita kepada Allah yang biasa disebut dengan ma'rifat. Kalau ada anak kecil yang dipinta oleh ibunya untuk memberikan segelas air minum, maka dia segera. Karena tahu yang merintahkan itu adalah ibunya. Tapi kalau orang lain yang memerintahkan belum tentu. Karena dia tidak kenal siapa yang memerintahkan. Banyak orang beribadah tapi belum kenal Allah. Sehingga jangan heran hatinya gelisah. Karena badannya ibadah,
tapi lupa terhadap zat yang diibadahi. Nah, dalam hidup ini ada orang-orang yang dipanggil, disuruh, diperintah oleh Allah. Perintahnya itu baik perintah menjalankan sesuatu atau perintah meninggalkan sesuatu. Itu perintah. Perintahnya baik bersyukur maupun sabar. Dua-duanya itu panggilan Allah. Dua-duanya itu adalah tuntutan Allah agar seorang hamba memenuhi hak-hak Allah. Tugas-tugasnya sebagai hamba. Kita perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Dan kemudian dijawab oleh anaknya juga dengan sangat meyakinkan, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya Allah. Apa yang diperintahkan lakukan. Tidak ada pembicaraan nanti saja sih. Ayah ini, bapak ini yakin atau tidak. Karena Ismail sudah yakin bahwa ini perintah Allah dan tidak ada perintah Allah kecuali kebaikan itu kembali kepada makhluknya. Selama ini orang malas beribadah. Ada orang yang dipanggil azan, bukan dipanggil oleh Mahfud, oleh Fadil, oleh Hadir, tapi ini panggilan Allah. Ada yang malas-malasan, ada yang baca Al-Quran malas-malasan, sampai mushafnya berdebu. Tapi ada orang yang segera dengan panggilan itu, hayalas shalah, dia segera. Dia tidak tunda karena tahu ini perintah Allah. Jadi persoalannya bukan semata-mata pekerjaan atau usia, tapi persoalan hati ini arahnya kemana. Manakala hati itu dipenuhi dengan kenal Allah, maka dia cinta kepada Allah. Cinta itu yang menjadikan ibadah itu terasa ringan. Tapi kalau cinta kepada selain Allah, ibadah itu terasa berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa lal khoshiin. Minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali jadi ringan bagi orang yang khusyuk. Ayat ini menyatakan sholat itu bukan ringan tapi berat. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak khusyuk. Siapa orang yang tidak khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang tidak mengenal Allah, tidak meyakini bahwa mereka bertemu dengan Allah dalam sholat itu, dan nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita dipanggil oleh gubernur Jawa Barat, ya, ini KDM, maka betapa itu 1 jam sebelumnya sudah hadir. Apalagi kalau kita dipanggil oleh presiden, bisa jadi malam itu nggak tidur. Nonton sepak bola Piala Dunia berjam-jam itu kuat. Apalagi sampai perpanjangan. Ada jamaah habis ngaji langsung pulang, masih keburu. Alhamdulillahnya perpanjangan. Jadi nonton ngaji dapat, nonton dapat. Untung perpanjangan.
Ini yang menjadi ringan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hati itu raja, hati itu raja. Bala tentaranya adalah anggota tubuhnya. Maka kemana arah hati bala tentara tubuh itu jadi ringan. Kalau arah hati kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini perintahnya. Betapa sayangnya Allah panggil. Lewat perintahnya Allah panggil agar kita dekat dengannya. Lewat musibah, lewat ujian. Agar kita dekat padanya, itu panggilan. Bentuk kasih sayang Allah. Sehingga saya pernah menyatakan, andai kata 24 jam itu tidak ada perintah sholat, kira-kira orang itu akan terus muter kerja, nggak ada azan karena memang nggak ada sholat. Betapa dunia itu muter kayak begitu, sehingga kita bersyukur Allah panggil untuk mengingatkan kita. Alhamdulillah ya Allah. Inilah orang yang memahami bahwa ibadah itu adalah perintahnya, maka dia segera. Maka dia betul sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, karena manfaatnya itu pasti kembali kepada dirinya. Allah sangat sempurna, tidak butuh sedikit pun dari hambanya ini. Tapi kitalah yang fakir, butuh kepada Allah. Meskipun manusia sedunia ini ibadah semua, itu tidak pernah akan menambah kemuliaan Allah barang secuil pun. Meskipun seluruh manusia itu durhaka semua kepada Allah, maka tidak pernah akan mengurangi kemuliaan Allah. Karena Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh. Sehingga panggilan Allah itu adalah bentuk kasih sayang, agar engkau itu menggenggam, engkau merangkul perintah-perintahnya. Agar engkau merangkul untuk meninggalkan seluruh larangannya. Bagaimana ketika ada ayat pengharaman khamar? Sahabat tidak menyatakan, ini kayaknya harus bertahap dulu. Nanti ditunda dulu karena kita ini suka minum khamar. Tidak. Langsung dipecah. Sehingga jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan khamar. Karena ada larangan terhadap khamar. Pengharaman khamar. Ketika ada kewajiban jilbab, maka yang di jalan itu apapun kemudian nutupi kepala. Jadi tanpa reserve, karena tahu bahwa ini adalah perintah Allah dan seluruh perintahnya adalah membawa kebaikan kepada manusia, kepada hambanya. Ini yang harus kita ingat, sehingga kita menjadi ringan ibadah kita, ketaatan kita, ngaji. Sehingga ketika kita diringankan oleh Allah, ngaji ini alhamdulillah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah berikan pemahaman agama. Ngaji adalah jalan untuk memahami agama. Sehingga siapapun yang mudah menghadiri majelis ilmu, berarti Allah akan berikan kebaikan padanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-abdu matlubun di Rabbi Azza wa Jalla bi iqamati wa dhaifil ubudiyah lah. Seorang hamba dituntut terhadap Tuhannya Azza wa Jalla dengan iqamah, menegakkan wa dhaifil ubudiyah, tugas-tugas penghambaan, tugas-tugas dia sebagai hamba. Bagaimana kita hamba ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga yang kita dahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Banyak orang yang minta tolong dulu. Ibadah dulu, tunaikan hak-hak Allah, maka Allah akan penuhi hak-hak. Meskipun adabnya jangan nagih. Ya Allah, saya sudah sholat tapi rezeki saya masih seret saja. Itu jangan nagih. Itu namanya dlog-dog sama Allah. Keruan orang mendapatkan keistimewaan ibadahnya sudah nilai tambah. Ada 2 orang pegawai. Yang satu dia mengharapkan gaji. Tapi yang satu dia semata-mata bekerja untuk menafkahi keluarganya dengan harta yang halal. Pulang kantornya sama, tempat kerjaannya sama, mejanya sama. Pulang yang satu pas gajian dapat gaji, yang satu dapat gaji dan pahala dari Allah. Dan itu besar. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dituntut oleh Allah, kita menunaikan hak-hak Allah dan kewajiban kita sebagai hamba. Lakukan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah meskipun akal kita belum memahami. Oh, ini perintah Allah. Oh, ini larangannya. Jangan nanti dululah, menurut akal apa ini? Wah, dia nanti dulu dia. Sudah. Ini ibadah, perintah ketaatan dekat. Oh, ini musibah. Apa perintah Allah? Abasyiris sabirin. Oh, harus sabar. Saya sabar ya Allah. Bukan hanya lisan. Tapi sabar kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tahu bahwa dirinya adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Muara awal dan akhirnya adalah kepada Allah. Kembalikan. Saya lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ketika punya apa-apa dan apa-apa yang dipunyai itu diambil, maka saya kembalikan pada Allah. Wong semuanya ini berasal dari Allah. Gampang diomongkan. Tapi kita butuh tadi mengenal ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang semakin mengenal Allah, maka semakin ringan dia ibadah. Semakin ringan ketaatannya. Inilah rahasia semangat beribadah kita. Yang berat itu adalah hati yang masih gantung, masih terpaut dengan selain Allah. Kan itu dari awal kita dinyatakan dalam surat-surat Syekh Ibnu Athaillah, ini yang ketiga kalau tidak salah, terhadap sahabat-sahabatnya, bahwa permulaan itu adalah menentukan akhir. Siapapun yang permulaannya kepada Allah, maka akhirnya juga kepada Allah. Ya, niatkan karena Allah, berdagang karena Allah, ngaji karena Allah, mencari nafkah karena Allah. Sehingga orang yang seperti ini akan tangguh dia. Dia tetap ngisi pengajian meskipun jamaahnya sedikit. Yang penting ada jamaahnya. Kalau setengah itu bukan jamaah, maksudnya setengah orang. Berarti bukan manusia itu. Dia terus. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah? Dapatnya sedikit, 950 tahun berdakwah. Dapatnya bisa dihitung jari. Ya Allah, saya dakwah terhadap
umatku, tapi mereka bukan semakin dekat, tapi mereka semakin lari, ya Allah. Bahkan umatnya Nabi Nuh ketika diperingatan, itu telinganya itu disumpel, gak mau dekat. Ini kurang asamnya. Sehingga beliau itu disebut dengan orang hamba yang soleh. Nuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang utama, uswah hasanah. Pada saat malam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga dan dosa Tuhan diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Apa jawab Rasul? Artinya kenapa sampai sholat sampai bengkak kakinya itu? Afala akuna abdan syakur. Tidakkah aku ini mau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasul sampai bengkak kakinya agar menjadi hambanya yang bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya sudah digelontorkan sedemikian rupa. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Untuk badan-badan kita yang bersifat rohaninya adalah ketaatan, Allah berikan itu perintahnya agar kemudian kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini yang pertama dan utamanya, yakni ketaatan ibadah kepada Allah. Siapa yang yakin bahwa Allah yang menyuruhnya, maka dia akan sungguh-sungguh terhadap suruhan Allah. Oh, ini perintah Allah, yes ya Allah. Cuma untuk sampai yesnya ini, sehingga orang harus mengenal tadi tidak ada satupun perintah Allah kecuali kembali kepada kita. Tidak ada satupun larangan Allah kecuali itu akan membawa kemudaratan, membawa kesengsaraan, kesusahan, membawa kegundah gulaan, menjadikan hati kita ini tidak bahagia. Tapi kalau perintahnya dilaksanakan membawa kebahagiaan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ibadah bagian dari mengingat Allah. Ketika dilaksanakan, hati ini akan menjadi tenang. Karena hati itu adalah menuju ke tempatnya, habitatnya, yakni Allah. Kalau hati diarahkan pada yang lain, hati itu akan sengsara. Karena bukan pada tempatnya. Jadi hati itu ibarat raja, maka seluruh anggota tubuh kita ini adalah bala tentara. Kalau rajanya sudah merintahkan, sudah bala tentara badan ini akan terasa ringan. Ini ringan kemana saja, tergantung rajanya. Nah, di sini konteksnya agar raja itu memang diarahkan untuk taat kepada Allah, sehingga menjadi ringanlah anggota tubuh. Sehingga ringan dia bersedekah meskipun dalam keadaan sempit. Inilah orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dar. Dia tahu bahwa ini menyakiti hatinya, tapi dia tahu perintah Allah memaafkan orang lain. Karena siapapun yang mudah maafkan orang lain, Allah akan mudahkan. Allah akan maafkan kesalahan. Tapi siapapun yang susah, dendam, ini yang harus dicabut dari akar kita. Maka orang ini sesungguhnya tidak masuk golongan orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua,
Siapapun yang tahu bahwa seluruh urusan itu ada dalam kekuasaan Allah, maka dia bulatkan tawakal kepadanya. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, mewakilkan kepada Allah, tapi dengan badan ini tetap melakukan sebab. Hati yang tawakal. Ada seorang sahabat membawa onta lalu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah saya ikat lalu tawakal atau saya biarkan saja onta ini saya tawakal?" Apa jawab Rasul? "Ikilha wa tawakal." Ikat dulu onta itu, lalu kamu tawakal. Artinya usaha dulu, ikhtiar. Hati kitanya tawakal. Sayangnya banyak manusia melakukan ikhtiar yang disebut dengan sebab, tapi lupa terhadap pemilik sebab yang disebut musabbibul asbab. Dia melakukan sebab, meyakini sebab itu. Akhirnya ketika sukses dia senang, ketika gagal dia marah-marah. Bergantung kepada sebab. Tidak bergantung musabbibul asbab. Mencari nafkah itu sebab, tapi yang ngasih rezeki itu Allah. Makan itu sebab, tapi yang mengenyangkan itu Allah. Alhamdulillah bah, saya kalau belum 2 piring belum kenyang. Belum tentu. Jadi jangan mengabaikan sebab orang. Sudahlah, saya biarkan aja. Motor tidak saya kunci. Saya tawakal, itu salah. Bukan tawakal. Usaha itu. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian. Sebagaimana burung terbang dalam keadaan lapar, tapi kembali dalam keadaan kenyang. Kalau orang itu betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ciri daripada orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Sungguh orang mukmin itu adalah yang mereka apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Baik bergetar dia kurang, maupun dia bergetar karena dia pernah melakukan maksiat, dosa. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkal. Mereka ini terhadap Tuhannya bertawakal. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah mukmin sejati. Jadi orang yang tidak bertawakal itu bukan mukmin sejati. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa urusan semuanya itu adalah pada Allah. Sehingga kaitan dengan tauhid. Tawakal itu. Kita aja tidak pernah mewakilkan pada orang yang tidak bisa dipercaya. Saya wakil ya, ternyata sama, nggak mungkin. Bahkan orang yang mewakilkan anaknya untuk dinikahkan ke panaib. Baca saja sih ya, sebagai orang tua baca. Saya wakil panaib, tahu bahwa panaib itu bisa dipercaya, panaib itu benar dalam mengemban amanah. Tidak mungkin orang yang mewakilkan pada orang sebab Allah Maha. Urusan semuanya ada dalam genggaman
Allah. Sehingga jamaah bulat tekad tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap tadi harus ada ikhtiar. Obat itu adalah untuk mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter juga hanya mengobati. Tidak pernah dokter, kamu pasti saya sembuhkan. Enggak ada. Saya hanya mengobati. Ya, di dalam filsafat ilmu aja ada 0, sekian persen faktor X gitu ya. Kalau dalam ilmu itu 98% hari ini hujan, tapi 0,5%-nya tidak hujan. Ada faktor X. Ini dalam dunia keilmuan aja, sehingga tidak meyakinkan 100%. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita tahu bahwa seluruh urusan kita, sehingga manakala Allah ngasih sukses, berarti memang kita mendatangi Allah dengan cara bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dengan cara kita sabar, semua dalam genggaman Allah, maka kita tidak pernah takut bahwa rizki itu tidak pernah datang kepada kita. Ada di dalam hadisnya bahwa Allah tidak mewafatkan pada seseorang kecuali Allah telah sempurnakan rizkinya. Jadi kalau belum sempurna rizkinya, maka tidak akan wafat. Dan kalau bukan rizkinya, maka tidak pernah akan datang. Tapi kalau rizkinya, maka tidak pernah akan tertukar. Kenapa? Ini tawakal kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Awas, bukan berarti siapa yang tawakal kepada Allah maka hartanya banyak. Allah akan cukup. Orang dapat rezeki sekian, dia merasa tenang. Ada orang yang kaya raja, hatinya tidak cukup, gundah gulana. Berarti kecukupan hati itu mahal harganya. Dan itu ditempuh dengan tawakal. Karena tawakal itu amalul qalbi, amalan hati kita. Siapa yang bertawakal maka Allah akan cukupkan. Tenang dia. Dapat seberapapun ketenangan, tenang itu mahal. Banyak orang mencari ketenangan sampai salah. Ya, cari ketenangan dengan sakau segala macam. Mencari ketenangan di gubuk-gubuk, dikiranya terhubung dengan tempat. Rumah mewahnya ditinggalkan. Mana mencari gubuk? Sudah gantian aja kita yang ke rumah mewahnya. Jadi ini syaratnya kita bisa bulat tawakalnya karena tahu bahwa seluruh urusan itu ada di dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah. Biadillah semua itu. Maka kita tawakal. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Ini yang harus kita ketahui di malam hari ini. Kita mengkaji dua hal. Jadi rahasia semangat kita beribadah karena tahu ini perintah. Dan seluruh perintah Allah membawa manfaat kepada kita. Dan seluruh larangannya itu membawa mudarat kesengsaraan pada kita. Sehingga segera melaksanakan perintahnya dan segera pula untuk meninggalkan larangan. Kalau sampai kemudian terpeleset, segera untuk wasari ila magfirah. Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sehingga semangat seorang ibadah, karena ini kebutuhan. Kenapa? Inilah makanan saya.
Kenapa? Karena memang Allah itu Maha baik, tidak pernah ada kebaikannya kecuali adalah membawa kebaikan kepada kita. Tidak ada yang disebut oleh Allah keburukan, itu pasti buruk buat kita. Ini, jadi tidak ada penundaan. Itu yang pertama. Jadi orang semangat beribadah. Rahasia semangat beribadah itu karena tahu bahwa ini perintah Allah dan dia mengenal bahwa Allah itu maha baik, Allah maha penyayang, tidak pernah membebani. Seluruh perintahnya kecuali ini adalah panggilan kasih sayang. Baik panggilan lewat perintahnya maupun panggilan lewat ujian. Semua ini bentuk kasih sayang Allah. Jangan dilihat hanya pada perintah. Jadi, kapanpun Allah orang itu meyakini bahwa Allah yang menyuruhnya melaksanakan atau meninggalkan perintahnya, maka dia sungguh-sungguh atas suruhan Allah itu. Suruhnya apa ini? Bersyukur. Suruhnya apa? Bersabar. Kemudian yang kedua hikmahnya, yakni kita kuat tawakalnya kepada Allah. Bapak tenang aja, meskipun saya sudah tawakal sama Allah. Jadi tawakal itu bukan kemudian, ngelihat gagal nih, tawakal, bukan begitu. Jadi ikhtiar badannya, hatinya tawakal sandar kepada Allah. Jangan hatinya juga sandar kepada. Ada orang yang kemudian sandar kepada kerjaan. Gimana saya kalau pensiun? Waduh, alhamdulillah ini sudah banyak pensiun. Alhamdulillah Allah masih urus. Jangan sampai sebelum pensiun sudah stres pas pensiun, wafat gitu. Karena stres duluan. Berapa tahun pensiun? Saya ini 6 tahun lagi mau pensiun. Masih 6 tahun lagi. Itu cak gitu. Dia gantung pada pekerjaan, sehingga gantung kemudian pada atasannya. Sudah, maka orang ini akan menjilat pada atasannya. Itu salah. Awas, ciri orang beriman adalah orang yang bertawakal. Jadi selain segera dia betul-betul sungguh-sungguh menjalankan suruhan Allah, ini tuntutan Allah kepada kita, maka kita segera. Ini yang dituntut oleh Allah, segera. Yang disebut dengan ibadah. Tidak pernah ada tuntutan Allah, baik perintah maupun larangannya. Semuanya itu pasti membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, siapapun yang tahu bahwa seluruh urusan itu adalah ada dalam kekuasaan Allah. Tidak pernah manusia bisa menentukan segala hal. Maka bulatlah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai ditunaikan sholat Jumat, maka segera kamu bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari fadl, karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, banyak mengingat Allah. La'allakum tuflihun, maka kamu akan bahagia. Kamu akan mendapatkan keuntungan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus dengan kita hadir di majelis ilmu, maka bukan hanya akal kita, tapi hati, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan menjadikan kita semakin mengenal Allah. Dengan semakin mengenal Allah, maka semakin ringan kita ibadah dan semakin kuat kita tawakal kepadanya. Berbanding lurus itu, kita selalu terus memohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah anugerahkan kepada kita
kekuatan, keringanan dalam melaksanakan ibadahnya dan terus bisa mengenalnya. Dan kita juga betul-betul tawakal kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.